Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mutasyabiha. My name is Yunita Wardiningsi. Saya Erlin Fabiola Fitra. Hello, my name is Maharani Widyadana. My name is Rafli Ravandani Muaramsyah. Today we are gonna talk about evaluation, review, and control strategy. Jadi, seperti yang kita ketahui, di manajemen strategik itu ada 3 stage. Yang pertama adalah formulating, kedua implementing, ketiga evaluating. Di chapter ini kita akan bahas evaluating, di mana kita bisa melihat apakah strategi itu berjalan sesuai yang kita rencanakan atau tidak. Strategy evaluation, this is a process continuously monitoring the business progress toward its long-term goals and objective. Jadi proses yang secara terus-menerus untuk memonitoring kemajuan bisnis dan tujuan untuk jangka panjang. Strategi evaluasi ini sangat penting di lingkungan organisasi, karena lingkungan organisasi itu menghadapi lingkungan yang dinamis, di mana faktor eksternal dan faktor internal utamanya itu sering berubah dengan cepat. Strategy evaluation includes 3 basic activities. The first one, examining the underlying basis of a firm's strategy. The second, comparing expected results with actual results. The third, taking corrective actions to ensure that performance conforms to plan. Jadi, evaluasi strategi ini mencakup ketiga kegiatan dasar. Yang pertama, memeriksa dasar-dasar yang mendasari strategi perusahaan. Kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktualnya. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja itu sesuai dengan rencana. Jadi, evaluasi ini memastikan bahwa strategi organisasi serta implementasinya memenuhi tujuan organisasi. Rumelt's criteria for evaluating strategies. There are 4 criteria. The first, consistency, consonance, advantage, and visible. Jadi 4 kriteria ini bertujuan untuk menentukan efisiensi serta keselarasan strategi dengan misi dan tujuan bisnis. 4 kriteria ini sangat penting dalam evaluasi strategi bisnis. Yang pertama itu ada konsistensi. A strategy should not present inconsistent goals and policies. Jadi maksudnya Rumelt itu memperingatkan bahwa salah satu tantangan terbesar untuk konsistensi adalah pertumbuhan yang tiba-tiba. Ketika perusahaan berkembang karena peningkatan permintaan, tekanan produksi yang lebih besar dapat membebani konsistensi, yang dapat menciptakan konflik pribadi dan organisasi. Nah, Rumelt ini percaya bahwa strategi yang sukses tidak mungkin tanpa konsistensi di antara semua tim dan departemen dalam sebuah perusahaan. Strategi itu tidak boleh menyajikan tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Konflik antar organisasi dan pertengkaran antar departemen itu sering terjadi. Tapi masalah yang terjadi juga bisa menjadi tanda inkonsistensi strategis. Ada 3 pedoman yang membantu untuk menentukan jika masalah organisasi disebabkan oleh inkonsistensi strategi. Yang pertama, adanya masalah manajerial yang terus berlanjut meskipun ada perubahan dalam personil. Yang kedua, jika satu departemen organisasi sukses, tapi departemen lain gagal. Yang ketiga, jika ada masalah dan isu kebijakan terus diangkat ke atas untuk diselesaikan, maka strategi itu mungkin tidak konsisten. Jadi, harus menentukan apakah tujuan internal itu selaras dengan tujuan eksternal. Misalnya, apakah tim penjualan dan pemasaran itu bekerja sama untuk mencapai suatu kesuksesan atau malah kurang komunikasi sehingga mereka bisa bertentangan. Yang kedua ada consonance. Strategies need to examine sets of trends as well as individual trend in evaluating strategies. Jadi Rumelt ini menyarankan agar menentukan seberapa baik strategi yang dibuat cocok dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Bisnis itu harus menentukan seberapa baik mereka siap beradaptasi dengan perubahan dalam industri mereka, serta seberapa baik mereka beradaptasi dengan kompetitornya. Yang consonance ini ada penilaian dari 2 bagian. Yang pertama itu berkaitan dengan misi inti bisnis.
dia menentukan apakah strategi tersebut memfasilitasi bisnis untuk mencapai cita-cita ekonomi dan sosial yang ditentukan dalam misinya. Nah, yang kedua, berkaitan dengan posisi kompetitif perusahaan dalam industri. Jadi dia mengevaluasi seberapa baik strategi bisnis mengakui, menanggapi, dan mengatasi perubahan tren legislatif, politik, dan ekonomi. Jadi misalnya kayak perusahaan skateboard misalnya, dia menyadari bahwa ada pasar yang bergeser dari pembeli muda ke pembeli yang lebih tua. Nah, di perubahan itu mengharuskan perusahaan itu mengubah strateginya, strategi pemasaran dan produksinya untuk menargetkan pasar baru ini. Lalu yang ketiga ada advantage. A strategy must provide for the creation and/or maintenance of a competitive advantage in a selected area of activity. Jadi, memiliki keunggulan kompetitif itu bisa menjamin kesuksesan dalam industri di mana begitu banyak perusahaan yang menawarkan produk atau layanan yang sama atau serupa. Format ini mendorong bisnis untuk menilai inovasi, teknologi, dan kreativitas mereka dibandingkan dengan pesaingnya. Pertanyaan kuncinya itu adalah bagaimana kita bisa melakukan lebih baik daripada kompetitor kita. Jadi misalnya iPhone itu dirilis setelah Apple menyadari bahwa ia dapat membedakan dirinya, dia punya diferensiasi di pasarnya. Lalu ada visible atau visibility. Strategy must neither overtax available research, not create unsolvable sub-problems. Jadi aspek terakhir dari evaluasi adalah menentukan apakah keseluruhan strategi yang ingin dikejar itu layak dengan perusahaannya atau tidak. Ini membutuhkan evaluasi keterampilan dan bakat karyawan, tapi terutama membutuhkan sumber daya keuangan yang dimiliki perusahaan. Tanpa persetujuan seluruh perusahaan, strategi apapun yang dipilih bisnis untuk diterapkan akan gagal. Tanpa alokasi sumber daya keuangan yang tepat, strategi bisnis apapun dipilih, para pemimpin bisnis juga pasti gagal. The process of evaluating strategies. The first one, strategy evaluation should initiate managerial questioning of expectation and assumption, should trigger a review of objective and values, and should stimulate creativity in generating alternative and formulating criteria of evaluation. Maksudnya adalah evaluasi strategi itu harus memulai pertanyaan manajerial tentang ekspektasi dan asumsi. Lalu harus memicu tinjauan tujuan dan nilai, dan harus merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan merumuskan kriteria evaluasi. The second, evaluating strategies on a continuous rather than a periodic basis allows benchmark of progress to be established and more effectively monitor. Jadi evaluasi strategi secara terus-menerus itu lebih baik daripada secara berkala karena memungkinkan tolak ukur kemajuan itu secara lebih efektif. Lalu yang ketiga, successful strategies combine passion with a willingness to promptly take corrective action when necessary. Jadi strategi yang berhasil itu menggabungkan kesabaran dengan kemauan untuk segera mengambil tindakan korektif apabila diperlukan. Jadi oleh karena itu sejumlah manajemen di semua tingkatan itu penting untuk melakukan strategi yang efektif. Kegiatan strategi evaluasi harus dilakukan dengan pertimbangan dasar berkelanjutan, bukan pada akhir periode waktu tertentu atau saat masalah terjadi aja. Barriers in evaluation. The first one, the limit of control. It's never an easy task for strategists to decide the limits of control. Too much control may damage the ability of managers. On the other hand, too less control may make the strategic evaluation process ineffective. Jadi, gak mudah bagi ahli strategi untuk menemukan batasan kendalinya. Terlalu banyak kendali itu dapat menghalangi manajer untuk mengambil inisiatif dan bereksperimen dengan ide-ide kreatif mereka, dan mendapatkan keuntungan melalui pengambilan resiko yang diperhitungkan.
Tapi di sisi lain, ketika ada kontrol yang sangat kecil, orang cenderung lepas kendali, membuang sumber daya tanpa rasa takut akan resiko, dan bekerja untuk tujuan yang berlawanan dengan memberi tanda tanya besar pada kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, difficulties in measurement. The process of strategic evaluation is fraught with the danger of difficulties in measurement. The control system may measure element which is not intended not be evaluated. Jadi maksudnya untuk menemukan teknik pengukuran yang valid dan reliable itu nggak mudah. Validitas itu adalah sejauh mana instrumen mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan reliabilitas adalah keyakinan bahwa suatu indikator akan mengukur hal yang sama setiap saat. Jadi dengan tidak adanya reliabilitas dan validitas ini, sistem kontrol bisa menjadi terdistorsi. 3, ada resistance. The evaluation process involves controlling the behavior of individuals. It is likely to be resisted by managers. Jadi proses evaluasi ini melibatkan pengendalian perilaku individu. Hal itu mungkin akan ditolak oleh para manajer. Yang keempat ada short-termist. Managers often tend to measure the immediate result. As a result, the extent effect of strategy on performance is ignored. Jadi, manajer itu sering mengukur hasil langsungnya. Akibatnya itu efek perluasan strategi terhadap kinerja itu diabaikan. Kelima ada relying on efficiency versus effectiveness. Efficiency is doing things right and effectiveness is doing the right thing. There is often a genuine confusion among managers as to what constitutes effective performance. Jadi sering terjadi kebingungan di antara manajer tentang apa yang merupakan kinerja efektif. Nah, dari hambatan-hambatan ini tentunya bisa dihindari dari semua tingkatan dengan cara mulai melihat evaluasi secara positif. Untuk menegakkan kebenaran, beberapa kriteria kualitatif dan kuantitatif itu harus digunakan. Setelah kriteria diketahui semua orang, menemukan celah, tanggung jawab, dan memulai koneksi di tengah jalan itu bisa dengan cepat menjadi mudah. Time to evaluate the strategy. Strategy evaluation activity must be economical. Too much information can be just as bad as too little information. Jadi information overload or too much information can lead to confusion and frustration. Too much information can actually lead to worse decision. Too many controls do more harm than good. Terlalu banyak kendali itu bisa lebih banyak merugikan. Activity should be meaningful. Jadi maksudnya harus berkaitan dengan tujuan secara khusus. Yang ketiga, activity should provide timely information. Jadi aktivitas itu harus dirancang untuk memberikan gambaran yang benar tentang apa yang sedang terjadi. Balanced Scorecard. The Balanced Scorecard is a strategy evaluation tool. It uses both quantitative and quantitative measures to evaluate strategies. A balanced scorecard analysis requires firms to answer this question. The first, how well is the firm quantity improving and creating value along measures such as innovation, technological leadership, product quality, and operational process effectiveness. And the second, how well is the firm sustaining or improving upon its core competitiveness and the competitive advantage. And the third, how satisfying are the firm's customer. Balanced Scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance yang artinya berimbang dan scorecard yaitu artinya kartu skor. Pada awalnya, Balanced Scorecard atau disingkat sebagai BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Dengan BSC, perusahaan jadi lebih tahu sebagaimana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Dengan adanya BSC, sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan yang menyeluruh mengenai kinerja perusahaan. Agar kinerja lebih efektif dan efisien, dibutuhkan sebuah informasi yang akurat
dengan sistem kerja yang dilakukan. Balanced scorecard memberi perusahaan elemen yang dibutuhkan untuk berpindah dari paradigma selalu tentang finansial menuju model baru, yang mana hasil balanced scorecard menjadi titik awal untuk review. Mempertanyakan dan belajar tentang strategi yang dimiliki balanced scorecard akan menerjemahkan visi dan strategi di dalam serangkaian ukuran koheren dalam 4 perspektif yang berimbang. Fungsi balanced scorecard pada awalnya biasanya hanya digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran keuangan, kemudian meluas dan digunakan untuk mengukur 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis, internal secara pembelajaran dan pertumbuhan. Fungsi balanced scorecard sebagai alat ukur perusahaan apakah visi misi itu telah tercapai atau tidak. Yang pertama, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis. Dan yang ketiga, alat analisis aktivitas strategi yang telah digunakan. Dan memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Dan sebagai alat key performance indicator perusahaan dan sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. Balanced scorecard, yaitu BC, dapat dikatakan sebagai alat ukur yang paling sederhana, tetapi balanced scorecard ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya ini adalah data yang disajikan ini sangat terbatas dan kurangnya akurasi, sehingga tidak bisa melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi performa perusahaan. Misalnya, saat terjadi krisis, kebijakan pemerintahan, atau kejadian di momen-momen tertentu. Namun begitu, perusahaan itu harus memiliki acuan pengukuran seperti balanced scorecard ini, karena di dalamnya terdapat 4 perspektif utama yang menjadi poin penting dalam bisnis apapun itu. Nah, yang pertama adalah perspektif keuangan. Dalam balanced scorecard, perspektif keuangan merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberi perbaikan mendasar. Perbaikan tersebut berupa gross operating income, return on investment, and economic value added. BSC dapat menjelaskan lebih lanjut tentang pencapaian visi dan berperan di dalam mewujudkan tambahan keyakinan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kepada customer melalui peningkatan revenue. Dan yang kedua, peningkatan produktivitas dan komitmen karyawan melalui cost effectiveness sehingga terjadi peningkatan laba. Dan yang ketiga adalah peningkatan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan financial return dengan mengurangi modal yang digunakan untuk melakukan investasi dalam proyek dan menghasilkan return yang tinggi. Dan yang kedua adalah perspektif pelanggan. Dalam perspektif pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Selanjutnya, manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Apabila suatu unit bisnis ingin mencapai kinerja keuangan yang besar dalam panjang, mereka harus menciptakan dan menyajikan suatu produk baru dan jasa yang bernilai lebih baik kepada pelanggannya. Tolak ukur pelanggan dibedakan menjadi dua, yaitu core measurement group and customer value position. Dan kelompok inti atau core measurement terdiri dari pangsa pasar atau market share. Dan yang kedua, tingkat perolehan pelanggan baru dan customer acquisition. Dan kemampuan perusahaan mempertahankan para pelanggan lama dan customer retention. Tingkat kemampuan pelanggan dan customer satisfaction, dan tingkat profitabilitas pelanggan atau customer profitability. Sedangkan kelompok penunjang ini dibagi menjadi 3, yaitu kelompok atribut dan harga, hubungan dengan pelanggan, dan citra dan reputasi. Dan yang ketiga itu adalah proses bisnis internal. Proses bisnis internal menerapkan proses kritis yang menginginkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar. Yang diinginkan adalah memuaskan para pelanggan dan tiap perusahaan menjadi proses dan nilai yang unik bagi pelanggannya. Secara umum, hal itu dibagi menjadi 3, yaitu proses dasar perspektif, yaitu proses inovasi,
Nah, proses inovasi ini adalah terpenting dari keseluruhan proses produksi, tapi ada juga perusahaan yang menempatkan inovasi ini di luar proses produksi. Dalam proses inovasi ini sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu identifikasi keinginan pelanggan dan melakukan proses perancangan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, yang kedua adalah proses operasi. Proses operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan. Proses operasi ini dilihat dari perencanaan, membentuk bahan mentah hingga menjadi produk, dan proses marketingnya hingga proses transaksi antara perusahaan dan pembeli. Proses operasi menekankan kepada penyampaian produk kepada pelanggan secara efisien. Dan yang ketiga adalah pelayanan purna jual. Pelayanan purna jual ini merupakan layanan yang diberikan oleh perusahaan atas bisnis kepada konsumen sebagai jaminan mutu produk yang telah dibeli oleh konsumen. Dan yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Strategy Evaluation Framework. Activity 1. Review underlying base of strategy. Prepare revised internal factor evaluation matrix. Compare revised to existing internal factor evaluation matrix. Prepare review external factor evaluation. Compare revised to existing external factor evaluation matrix. Yang pertama itu di activity 1 ini membuat revisi internal faktor evaluasi, membandingkan matriks internal faktor evaluasi dengan matriks yang sudah ada, membuat revisi eksternal faktor evaluasi, membandingkan matriks eksternal faktor evaluasi dengan matriks yang sudah ada. Do significant difference occur? Yes. Take corrective action. If no, activity 2, measure organization performance. Compare plan to actual, prepare toward meeting state objective. Itu mencakup aktivitas yang membandingkan hasil yang diharapkan atau yang direncanakan dengan hasil yang sebenarnya. Do significant difference occur? Yes. Take corrective action. Tindakan korektif yang bertujuan membuat organisasi tetap di jalur yang sesuai dengan tujuannya. Activity 1, review of underlying base of strategy. Faktor-faktor eksternal yaitu opportunity dan threat, dan internal atau strength or weakness yang menjadi dasar bagi strategi saat ini harus dimonitor secara kontinu maupun secara periodik untuk mengetahui apakah ada perubahan atau tidak dalam pelaksanaan strategi tersebut. Biasanya terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu yang pertama, apakah kekuatan internal kita masih merupakan sebuah kekuatan atau sudah tidak? Kedua, ada apakah peluang eksternal kita masih merupakan sebuah peluang atau tidak? Ketiga, pada saat ini adakah peluang eksternal lainnya? Jika ada, apa saja peluang lainnya itu? Hal tersebut timbul karena dapat saja berubah sewaktu-waktu. Terlebih seperti halnya sekarang terjadi pandemi yang mungkin membuat perubahan dalam faktor-faktor eksternal. Contoh, beberapa pabrikan mobil yang seharusnya dapat merilis keluaran produknya di sebuah pameran bursa otomotif, karena pandemi kesempatan atau peluang tersebut tidaklah menjadi peluang lagi dikarenakan acara-acara tersebut ditiadakan. Develop a revised internal factor evaluation matrix should focus on change in the organization management, marketing, finance, or accounting, production or operation, R&D, and management information system strength and weakness. A revised internal factor evaluation matrix fokus kepada perubahan kekuatan dan kelemahan manajemen, pemasaran, keuangan, dan akuntansi, produk atau operasi, R&D, and sistem informasi manajemen perusahaan. Develop revised external factor evaluation matrix should indicate how effective a firm strategies have been in response to key opportunities and threats. A revised external factor evaluation matrix ini menunjukkan seberapa efektif strategi
perusahaan dalam respon sebuah peluang dan ancaman utama. Measure firm performance atau pengukuran performa organisasi atau perusahaan. Kegiatan dari pengukuran kinerja organisasi ini meliputi dengan membandingkan hasil yang diharapkan oleh cita-cita organisasi dengan hasil aktual yang ada. Lalu mencari atau menyelidiki adakah penyimpangan dari rencana yang sebelumnya telah ditetapkan organisasi atau perusahaan. Lalu juga mengevaluasi kinerja secara individu dan memeriksa kemajuan yang telah dibuat untuk mencapai tujuannya. Evaluasi atau pengukuran strategi didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif. Kriteria kuantitatif yang biasa digunakan untuk mengevaluasi strategi ialah rasio finansial, seperti return on investment, return on equity, profit margin, market share, debt to equity, sales growth, dan asset growth. Quantitative analysis strategies use common quantitative criteria to make three critical comparison. 1. Comparing the firm's performance over different time periods. 2. Comparing the firm performance to competitor. 3. Comparing the firm performance to industry average. Bertujuan untuk membuat sebuah perbandingan. Yang pertama, kinerja perusahaan selama periode waktu yang berbeda. Yang kedua, kinerja perusahaan terhadap kinerja kompetitor. Yang ketiga, kinerja perusahaan terhadap kinerja rata-rata industri. Ada juga suatu masalah terkait penggunaan kriteria kuantitatif ini, yaitu metode perhitungan yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda pula. Kriteria kualitatif yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi strategi ialah faktor manusia yang terdiri dari tingkat kualitas dan kuantitas produksi dan juga kepuasan karyawan. Kedua ada pemasaran, R&D, dan sistem informasi manajemen. Qualitative analysis. Is the strategy internal consistent? Is the strategy consistent with the environment? Is the strategy workable? Does the strategy have an appropriate time framework? Pertanyaan yang mengungkapkan perlunya penilaian kualitatif atau intuitif dalam evaluasi, atau juga sejauh mana strategi alternatif perusahaan bertanggung jawab secara sosial. Ada juga bagaimana kecenderungan kompetitor utama merespon strategi-strategi tertentu. Activity 3, take corrective action atau tindakan korektif. Tindakan korektif ini diperlukan jika terjadi suatu perubahan besar pada posisi strategis internal maupun eksternal. Yang kedua, perusahaan gagal membuat progres yang memuaskan dalam mencapai tujuan jangka panjang maupun tujuan yang telah ditetapkan. Taking corrective action is the final strategy evaluation activity. It requires making change to competitively reposition a firm for the future. Example of the change that may be need are altering an organization structure, replacing one or more key employee, selling a division, devising new policy, issuing stock to raise capital, allocating resource differently, or revising the firm's mission. Taking corrective action is necessary to keep an organization on track toward achieving its objective. Tindakan korektif memerlukan perubahan-perubahan untuk mereposisi perusahaan agar lebih kompetitif lagi. Tindakan korektif dibutuhkan untuk menjaga organisasi tetap pada track menuju pencapaian tujuan organisasi. Pengambilan tindakan korektif juga bukan berarti membuang strategi saat ini, tetapi lebih mengarahkan pada perubahan formulasi strategi, implementasi strategi, atau tidak ada perubahan sama sekali. Tindakan korektif juga harus menempatkan organisasi
dalam posisi yang lebih baik untuk memanfaatkan kekuatan internal yang dimiliki, mengambil keuntungan dari peluang eksternal yang ada, menghindari, mengurangi, atau memitigasi ancaman eksternal, dan untuk memperbaiki kelemahan internalnya. Untuk menjalankan tindakan korektif harus didukung juga dengan konsistensi secara internal dan juga bertanggung jawab secara sosial. Dengan hal tersebut akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan sukses terhadap perubahan kondisi. Contoh dari tindakan korektif yaitu ketika pabrikan otomotif BMW merencanakan untuk merilis mobil keluaran terbarunya di acara IMS atau Indonesia International Motor Show, berganti menjadi merilis kendaraan tersebut di media digital atau live di YouTube, dikarenakan pandemi yang membuat acara tersebut ditiadakan. Hal tersebut dilakukan karena adanya perubahan besar dari faktor internal. Strategy control. Strategy control take into account changing assumption that determine a strategy, continually evaluate the strategy as it is being implemented, and take the necessary step to adjust the strategy to the new requirements. In the manner, strategy control are early warning system and differ from post-action control which evaluate only after the implementation has been completed. Jadi strategi kontrol ini atau pengendalian strategi memperhitungkan perubahan asumsi yang menentukan strategi, terus mengevaluasi strategi saat diterapkan, dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan strategi dengan persyaratan yang baru. Dalam artian, pengendalian strategi ini merupakan sistem peringatan dini dan berbeda dengan pengendalian pasca tindakan yang hanya mengevaluasi setelah implementasi selesai. Next, ada the types of strategic control are: the first one is premise control, strategic surveillance, special alert control, implementation control. Okay, the first one is premise control. Every strategy is based on certain planning premise or prediction. Premise control has been designed to check systematically and continuously whether or not the premise set during the planning and implementation process are still valid. It involves the checking of environmental condition. Jadi premise control itu maksudnya, premise itu kan artinya asumsi, bisa dikatakan sebagai asumsi. Jadi premise control itu dirancang untuk memeriksa secara sistematis dan terus menerus apakah prinsip yang mendasari strategi ini masih berlaku atau tidak. Jika sebuah premis utama tidak lagi terpenuhi, maka strategi itu mungkin harus dirubah. Perencanaan pemikiran terutama berkaitan dengan faktor lingkungan dan faktor industri. Next, premise are primarily concerned with two types of factor. The first one is environmental factor. The second one is industry factor. Environmental factor, for example, inflation, technology, interest rates, regulation, and demographic or social change. Industry factor, for example, competitors, suppliers, substitutes, and barriers to entry. Jadi faktor lingkungan ini contohnya itu kayak inflasi, teknologi, terus tingkat bunga, peraturan, dan perubahan grafis atau sosial. Lalu faktor industri, kinerja perusahaan dalam suatu industri dipengaruhi oleh faktor-faktor industri. Jadi itu tadi contohnya ada pesaing, pemasok, produk pengganti, dan hambatan untuk masuk merupakan beberapa faktor industri yang dijadikan sebagai asumsi-asumsi strategi. Contohnya itu misalnya Gojek. Gojek itu merupakan aplikasi dengan ragam solusi
untuk setiap situasi, yang dimana dia ini memiliki beragam fitur di dalamnya, seperti GoBike, GoCar, GoTix, terus GoClean, GoFood, dan lain-lain, yang sangat bermanfaat pastinya bagi penggunanya. Nah, semakin kesini juga Gojek semakin banyak penggunanya. Premis yang mendasari Gojek adalah si Gojek ini ingin meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia, di mana rata-rata tingkat pengangguran di Indonesia ini cukup tinggi. Gojek juga bertumpu kepada 3 nilai pokok, yaitu yang pertama kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Beberapa driver juga pernah ada yang bilang kalau pendapatannya itu meningkat setelah dia join lewat Gojek, join menjadi Gojek. Selain itu mereka juga dapat tunjangan kesehatan, kecelakaan, maksudnya jaminan kesehatan dan kecelakaan. Lalu saat lebaran dia juga dapat THR gitu, seperti kayak sembako, sirup, gula, atau lainnya, dengan hasil yang cukup menguntungkan bagi beberapa orang sebelumnya yang menganggur. Terlebih dari itu, Gojek juga merupakan pelopor aplikasi ojek online di Indonesia yang menduduki peringkat pertama aplikasi ojek online terbaik di Indonesia. Dan di posisi kedua ada Grab, ketiga ada Maxim, yang keempat ada Antrin. Dengan demikian, Gojek juga harus memantau dengan hati-hati premisnya, atau kalau nggak kayak gitu bakal kehilangan peluang bisnisnya yang berbasis ojek online ini. Strategic surveillance. Strategic surveillance is designed to monitor a broad range of events inside and outside the company that are likely to threaten the course of the firm's strategy. The basic idea behind strategic surveillance is that some form of general monitoring of multiple information sources should be encouraged, with the specific intent being the opportunity to uncover important yet unanticipated information. Strategic surveillance appears to be similar in some way to environmental scanning. Strategic surveillance is designed to safeguard the established strategy on a continuous basis. Jadi strategic surveillance ini merupakan usaha manajemen untuk memantau secara luas berbagai peristiwa di dalam dan lebih sering di luar perusahaan yang mungkin sekali mempengaruhi pelaksanaan strategi pada masa depan. Nah, pengawasan strategi ini berupa kegiatan pengamatan lingkungan. Contohnya itu misalnya kayak industri hiburan di Korea Selatan, yang bisa kita bilang itu Big Hit Entertainment, dimana sebelum masa pandemik ini perusahaan ini tuh mempunyai strategi untuk meraih keuntungan, mengadakan konser offline tour gitu ke berbagai negara untuk idolnya. Akan tetapi ternyata di awal tahun ini pandemi COVID-19 melanda gitu di berbagai negara termasuk Korea Selatan ini ya. Jadinya konser offline dibatalkan dan diadakan konser online untuk menutupi kerugian dari Big Hit Entertainment ini gitu. Mulai dari konser online, terus harga-harga album dari idolnya itu dinaikin sedikit, dan selain itu juga perusahaan ini mengeluarkan merchandise baru gitu yang berbau-bau dengan idolnya, sehingga banyak fans yang tergiur untuk membeli gitu. Jadi manajer merencanakan itu semua gitu untuk menutupi kekurangan saat masa pandemik ini gitu. Di sini ada special alert control. A special alert control is the need to thoroughly and often rapidly reconsider the firm basis strategy based on sudden and unexpected event. The analysis of recent corporate history are full of shock
potentially high impact surprise. Example, natural disaster, chemical spill, plane crash, product defect, hostile takeover. Jadi, special alert control ini adalah tindakan-tindakan manajemen yang dilakukan secara teliti dan umumnya sangat cepat untuk memikirkan kembali strategi perusahaan karena sebuah peristiwa mendadak atau tidak diharapkan. Nah, contohnya itu kayak bencana alam, terus tumpahan bahan kimia, kecelakaan pesawat, atau cacat produk, pengambil alihan yang tidak bersahabat, dan lain-lain. Contohnya itu kayak dampak kasus dari tabrakan pesawat dapat menghancurkan penerbangan tersebut. United Airlines telah membuat persiapan nih untuk menangani hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga ini gitu. Wakil Presiden Eksekutif mengepalai tim krisis yang bertanggung jawab untuk responnya. Jadi anggota tim itu harus selalu siaga dan siap dipanggil sewaktu-waktu jika kantor pusat di Chicago mendapatkan berita kalau pesawatnya tabrakan atau jatuh. Mereka tuh harus udah ada gitu di ruang perang istilahnya dalam 1 jam untuk mengarahkan respon. Bahkan tempat tidur disediakan satu dekat situ agar tetap mendapatkan update informasi saat mereka tidur. Anggota tim telah dipilih secara hati-hati melalui drill krisis. Tujuannya itu untuk menyeleksi mereka agar tidak mampu bertahan di bawah stres. Tim krisis ini akan diaktifasi ketika American Airlines mengumumkan perang. Tim krisis harus brainstorming tentang bagaimana mereka akan berdampak oleh kompetitor yang punya masalah serius sampai pada krisis yang melibatkan pembajakan atau penyanderaan pegawai United. Implementation control. Implementing a strategy take place as a series of step, activity, investment, and act that occur of a lengthy period. The two basic types of implementation control are: the first one is monitoring strategic threats, and the second one is milestone review. Usaha manajemen, jadi implementasi strategik itu usaha manajemen yang dirancang untuk menilai apakah keseluruhan strategi harus diubah dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang berkaitan dengan tindakan-tindakan tambahan dalam keseluruhan strategi. Hal ini tuh biasanya berkaitan dengan tujuan khusus strategi atau proyek dengan pemeriksaan peristiwa penting yang ditentukan sebelumnya. Ada 2 jenis dasar pengendalian atas implementasi, yaitu yang pertama pemantauan daya dorong strategi. Usaha khusus, yaitu ini usaha khusus yang merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu strategi yang lebih luas. Nah, biasanya tuh melibatkan komitmen sumber daya yang besar, tapi umpan balik yang ditentukan di awal akan lebih membantu manajemen menentukan apakah melanjutkan mengejar strategi adalah sesuatu yang sesuai atau membutuhkan penyesuaian atau perubahan besar. Lalu yang kedua tadi ada pemeriksaan peristiwa penting. Pada suatu waktu atau pada saat selesainya bagian utama dari sebuah strategi yang lebih besar di mana para manajer telah menetapkan bahwa mereka akan melaksanakan suatu jenis pemeriksaan lanjut sampai tidak lanjut mengenai strategi mendasar yang berkaitan dengan strategi yang lebih besar. Next, ada 4 important step. The first one is setting performance standard. Next, measuring actual performance, comparison of actual and standard performance, and the last one is taking corrective action. Jadi ada 4 langkah umum bagi seluruh pengendalian pasca tindakan. Yang pertama itu menetapkan standar kinerja.
mengukur kinerja sebenarnya, lalu mengidentifikasi penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan, dan yang terakhir memulai tindakan pembetulan. To presentation about change the strategy versus escalation commitment. First is change the strategy. Change is the implementation of new processes, procedures, technologies, systems, structures, job redistribution, etc., intended to realign an organization with the changing demands of its business environment or to capitalize on business opportunities. Change management strategy is defined as the way an organization will generally address change in and around it. It is a mechanism that aims to minimize any negative effects the changing events bring about, while at the same time capitalizing on the transformation. Elements to a change leader's role is creating the strategy for the change initiative and ensuring the transition from the old to the new situation. While business strategy determines what an organization needs to change strategy clarifies how those changes will happen. A change management strategy is a plan for how to make something different. It describes specific ways in which an organization will address such things as changes. It ensures that any negative effects of change will be minimized. Effective change management strategy will accelerate organization change and reduce its cost. 5 dimensions of change can be distinguished. First, context. Second, content. Third, process. Fourth, people. And the last one is purpose. Jadi di sini tuh change strategi adalah perubahan atau implementasi proses baru, prosedur, teknologi, sistem, struktur yang baru, dan juga redistribusi pekerjaan dan juga lain-lainnya. Nah, dimaksudkan di sini yaitu untuk melaraskan kembali organisasi dengan tuntutan perubahan lingkungan bisnisnya ataupun untuk memanfaatkan peluang bisnis. Strategi manajemen perubahan didefinisikan sebagai cara organisasi secara umum untuk menangani perubahan di dalamnya dan juga di sekitarnya. Nah, mekanisme ini itu bertujuan untuk meminimalkan efek negatif yang ditimbulkan oleh peristiwa perubahan, sementara pada saat yang sama juga memanfaatkan transformasi dalam perubahan tersebut. Nah, untuk elemen peran pemimpin perubahan itu, dia menciptakan strategi untuk perubahan yang inisiatif dan memastikan transisi dari situasi lama ke situasi yang baru. Sementara strategi bisnis itu menentukan apa yang perlu diubah dalam organisasi. Strategi perubahan itu menjelaskan bagaimana perubahan itu akan terjadi. Jadi strategi manajemen perubahan itu adalah rencana bagaimana sesuatu yang berbeda. Strategi manajemen perubahan itu yang efektif akan mempercepat perubahan organisasi dan juga dapat mengurangi biayanya. Next, there are 5 dimensions change the strategy for in organization or management. First is why. Why do you need to change? Many organizations focus so heavily on the doing, the how part of change. They lose sight of the purpose, the why part of changes. It is the key to present the why first. The second is what. What are the driving forces leading changes? Corporate change can be a simple modification of strategy, a business process improvement, or a more radical digital transformation. The strong support for continuous improvement is an essential strategy. Next is who are the change leaders or agents or networks. Doing things differently is just part of everyday life for a change leader who is always in the midst of change, envisioning it, planning it, or leading it. Nah, yang pertama itu tadi ada why. Why itu mengapa? Mengapa Anda perlu mengubah misalkan suatu struktur atau sistem dari organisasi atau manajemen tersebut. Mungkin adanya perubahan itu terjadi karena tidak sesuai dengan tujuan organisasinya atau tidak sesuai dengan fungsinya. Jadi mereka melakukan perubahan yang lebih baik. Nah, perubahan organisasi itu dapat didorong oleh pengaruh yang ditimbulkan dari lingkungan internal maupun dari eksternal organisasi. Nah, tetapi lingkungan internal itu mempengaruhi organisasi terhadap kegiatan-kegiatannya.
Nah, yang kedua itu ada what, yaitu apa yang menjadi pendorong terjadinya perubahan. Nah, perubahan perusahaan dapat berupa modifikasi strategi sederhana, peningkatan proses bisnis, atau transformasi digital yang lebih radikal. Nah, yang terakhir itu ada who are the change leaders, kayak siapa pemimpin perubahannya, atau agen atau jaringannya. Karena melakukan sesuatu secara berbeda hanyalah bagian dari kehidupan sehari-hari pemimpin. Seperti kayak pemimpin itu kan seperti bisa membayangkan, merencanakan atau memimpin suatu perubahan di organisasi atau manajemen tersebut. Contohnya seperti top manager, middle manager, dan first line manager. Next is when to change. The people that make up the organization must see a compelling need to change from risky practice, obsolete ideas, processes, and do so proactively before issues materialize. Next, where to change. Change the game is the mindset. Change behavior often only fix the symptom through manual control, but change mindset can be more innate to make business or digital transformation happen naturally. And the last one is how to change. Change management always fails when management thinks that they get all the answers and they come up with a plan in a vacuum and try to sell it. Nah, tadi itu ada when, yaitu kapan, yaitu kapan kita harus merubah suatu hal di organisasi ataupun di manajemen. Misalkan kayak ide-idenya tuh udah usang atau ide-idenya udah lama, jadi kita butuh evaluasi ide-ide tersebut menjadi lebih baru dan juga pokoknya melakukannya itu secara proaktif. Jadi sehingga hal-hal yang ada di perusahaan tersebut atau organisasi tersebut tuh lebih membaik dan mengubah ide-idenya tuh lebih berinovasi dan meningkatkan kinerja yang ada di organisasi tersebut. Nah, karena manajemen perubahan itu adalah suatu perjalanan kan, bukan hanya proyek satu kali. Jadi ketika besar tentang perubahan itu bukan hanya momen tertentu, tetapi perencanaannya matang dengan garis waktu yang jelas untuk mengidentifikasi titik kritisnya ataupun titik keputusannya atau titik perubahannya. Jadi waktu yang tepat dapat meningkatkan tingkat keberhasilan manajemen perubahan. Next yaitu where, yaitu dimana kita harus merubah permainan pola pikir di suatu organisasi atau manajemen tersebut. Perubahan perilaku seringkali hanya memperbaiki gejala melalui kontrol manual, tetapi mengubah pola pikirnya dapat lebih bersifat bawaan atau membuat transformasi bisnis atau digitalnya itu terjadi secara alami. Nah, perubahan itu perlu ditanamkan ke dalam mekanisme berbagai disiplin ilmu manajemen. Optimalisasi proses dan penyesuaian struktur organisasi adalah tempat yang tepat untuk melakukan percobaan perubahan demi kematangan organisasi. Nah, jadi peningkatan produktivitas itu juga berasal dari proses yang efektif atau penyesuaian teknologi. Penyesuaian struktur organisasi juga akan menjadi lebih praktis karena teknologi digital menyediakan cara baru untuk melakukan sesuatu. Jadi saluran alternatif untuk berkomunikasi dan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menegakkan komunikasi dan kolaborasi lintas fungsi. Seperti itu. Terus yang terakhir itu how to change. Bagaimana cara mengubah manajemen perubahan. Manajemen perubahan selalu gagal ketika manajemen berpikir bahwa mereka mendapatkan semua jawabannya. Dan mereka membuat rencana dalam ruang hampa dan mencoba menjualnya. Nah, pertama-tama manajemen perubahan adalah tentang menyeimbangkan elemen utama yang memengaruhi perubahan. Contohnya seperti orang yang paling penting, strategi, proses atau prosedur, dan juga IT. Nah, mereka itu adalah tim yang sangat penting dalam proses melibatkan bagaimana perubahan itu dapat terjadi. Nah, contohnya kayak misalkan kita ingin menekankan peran sumber daya manusia. Nah, karena sumber daya manusia itu kan dalam manajemen perubahan itu ada orang yang dianggap sebagai pusat dari gerakan organisasi gitu. Nah, untuk melaksanakan proses manajemen perubahan yang sukses, ada kebutuhan untuk mendelegasi peran dan bertanggung jawab proses tersebut di dalam SDM dan memiliki rencana komunikasi yang jujur dan kuat. Next, escalation commitment.
The meaning of escalation of commitment is a human behavior pattern in which an individual or group facing increasingly negative outcomes from a decision, action, or investment nevertheless continues the behavior instead of altering course. Escalation of commitment occurs when individuals continue on a varying course of action after information reveals this may be a poor path to follow. It is sometimes called sunk cost fallacy because the continuation is often based on the idea that one has already invested in this course of action. Jadi, peningkatan komitmen itu adalah pola perilaku manusia di mana individu atau kelompok menghadapi hasil yang semakin negatif dari suatu keputusan, tindakan, atau investasi, namun tetap melanjutkan perilaku untuk mengambil alih mengubah arah. Jadi peningkatan komitmen terjadi ketika individu melanjutkan tingkatan yang gagal setelah informasi mengungkapkan bahwa ini mungkin jalan yang buruk atau untuk diikuti. Nah, kadang-kadang disebut kekeliruan biaya hangus, karena kelanjutannya sering didasarkan pada gagasan bahwa seseorang telah berinvestasi dalam tindakan ini. Contohnya, for example, imagine a person purchases a used car that turns out to need another repair every few weeks. An effective way of dealing with this situation might be to sell the car without incurring further losses, donate the car or drive it without repairing it until it falls apart. However, many people spend hours of their time and hundreds, even thousands of dollars repairing the car in the hopes that they will justify their initial investment in buying the car. Jadi misalkan ada contoh, bayangkan seseorang membeli mobil bekas yang ternyata perlu diperbaiki lagi setiap beberapa minggu. Nah, cara efektif untuk mengatasi situasi ini mungkin dengan menjual mobil tanpa menimbulkan kerugian lebih lanjut, atau menyumbangkan mobilnya, atau juga mengemudikannya tanpa memperbaiki sampai mobil itu rusak. Nah, namun banyak orang yang menghabiskan waktu berjam-jam dan ratusan bahkan ribuan dolar untuk memperbaiki mobil dengan harapan mereka akan membenarkan investasi awal mereka untuk membeli mobil tersebut. Next, there are two particularly important why does escalation of commitment occurs. First, decision makers may not want to admit that they were wrong. This may be because of personal pride or being afraid of the consequences of such an admission. Second, decision makers may incorrectly believe that spending more time and energy might somehow help them recover their losses. Effective decision makers avoid escalation of commitment by distinguishing between when persistence may actually pay off versus when persistence might mean escalation of commitment. To avoid escalation of commitment, you might consider having strict turning back points. Jadi di sini ada dua hal yang sangat penting mengapa eskalasi komitmen itu terjadi. Yang pertama itu, pembuat keputusan mungkin tidak mau mengakui bahwa mereka itu salah dalam keputusannya. Nah, ini mungkin karena kesombongan pribadi atau takut akan konsekuensi dari pengakuan semacam itu. Jadi dia takut akan pengakuan kalau dia itu salah, kayak gitu. Terus yang kedua itu, pengambil keputusan mungkin salah percaya bahwa menghabiskan lebih banyak waktu dan energi, entah bagaimana dapat membantu mereka memulihkan kerugian mereka. Nah, pengambil keputusan efektif menghindari eskalasi komitmen dengan membedakan antara kapan kegigihan benar-benar membuahkan hasil versus kapan ketekunan mungkin berarti meningkatkan komitmen. Untuk menghindari peningkatan komitmen itu, kayak kita mungkin perlu mempertimbangkan untuk memiliki poin balik yang tegas seperti itu. Next, avoiding escalation of commitment. There are 3 ways to avoid escalation of commitment and facilitate teams stopping timely in the innovation process. First, have teams focus on the mission-critical issues first. In the early stages of your innovation process, you need to help teams address the mission-critical assumption first. That is, help them identify assumptions they are making about the new solution, and assist in identifying the assumption that, if proven wrong, would make the whole project unfeasible. In our experience, that is the best way to avoid escalation of commitment. Have teams realize themselves that their project is not worth pursuing further based on the evidence they collected. That is the easiest way to make teams stop for the right reasons.
The second is celebrate stopping as a win. As long as stopping is associated with being a quitter and a loser, there is not much pride to be gained in stopping. Therefore, it is essential to reframe the action. Embrace the action of stopping with a lesson learned report that describe what the organization should not to do, and celebrate this outcome as a success. Make it easy for team to say we stop here and we learn A, B, and C. And the last is make restart possible. A third thing that is shown to help is letting your teams know that there is always the opportunity to restart in case new evidence comes up. So even if the project is stopped, not all is lost. Thus, add to the lesson learned report. If these changes occur in A, B, or C in the near future, it will be worthwhile to reconsider this opportunity. That makes it possible to stop a project and avoid wasting additional resources and time. However, without meaning that the opportunity is lost forever. If it turns out the project was stopped too early, the team should be encouraged to get back to it. The goal here is to take away any anticipated drop regret. Nah, jadi untuk menghindari peningkatan komitmen itu ada 3 cara, yaitu pertama, meminta tim fokus pada masalah misi kritis yang terlebih dahulu. Nah, pada tahap awal proses inovasi kita, kita perlu membantu tim menangani asumsi masa kritis terlebih dahulu. Artinya, bantu mereka mengidentifikasi asumsi yang mereka buat tentang solusi yang baru, dan membantu dalam mengidentifikasi asumsi yang jika terbukti salah akan membuat keseluruhan proyek yang tidak layak. Jadi, buat membuat tim kita tuh menyadari mereka sendiri bahwa proyek mereka itu tidak layak untuk dilanjutkan berdasarkan bukti yang mereka kumpulkan. Nah, itu adalah cara termudah untuk membuat tim berhenti karena alasan yang benar. Yang kedua itu tadi itu ada celebrate stopping as a win. Itu rayakan berhenti sebagai kemenangan. Selama berhenti dikaitkan dengan menjadi orang yang menyerah atau pecundang. Tidak banyak kebanggaan yang bisa diperoleh dengan berhenti. Nah, oleh karena itu sangatlah penting untuk menyusun ulang tindakan tersebut. Nah, jadi kita harus merangkul tindakan berhenti dengan laporan pembelajaran yang menjelaskan apa yang tidak boleh dilakukan dalam sebuah organisasi. Nah, misalkan permudah timnya itu dengan mengatakan kita berhenti di sini dan kita belajar A atau B atau C. Jadi kita punya nggak di sini-sini aja kayak gitu. Nah, terus yang ketiga buat restart sebaik mungkin. Sepossible mungkin gitu. Jadi hal ketiga ini terbukti membantu karena memberitahu tim kita bahwa selalu ada kesempatan untuk memulai kembali jika ada bukti yang baru. Nah, jadi meski proyek dihentikan, tidak semuanya tuh hilang begitu aja gitu. Jadi kita bisa menambahkan laporan pembelajaran. Jadi jika perubahan ini terjadi di A atau di B atau di C dalam waktu dekat, kita akan bermanfaat untuk mempertimbangkan kembali dalam peluang ini. Nah, itu juga memungkinkan untuk menghentikan proyek dan menghindari pemborosan sumber daya dan waktu tambahan. Namun, tanpa disadari kesempatan itu terkadang hilang selamanya. Jika ternyata proyek dihentikan terlalu dini, tim harus didorong untuk kembali melakukannya. Tujuannya di sini untuk menghilangkan penyesalan drop yang diantisipasi. Seperti itu.